Selamat datang di channel Cerita Populer. Channel yang akan membahas cerita-cerita menarik yang tentunya inspiratif, edukatif, serta menghibur. Siapa yang tak tahu Gunung Kemukus? Jika kalian search di Google, yang kalian temukan bukan keindahan alamnya, melainkan ritual pesugihan yang sangat aneh, fenomenal, dan cukup viral pada waktu itu. Jika pesugihan pada umumnya menggunakan tumbal, yakni korban yang diserahkan kepada jin, setan, dan siluman, maka ritual pesugihan yang terjadi di Gunung Kemukus mengharuskan lelakunya melakukan hubungan badan, atau bahasa Thailandnya wiwi, dan bahasa populernya mantap-mantap. Ya, ritual mantap-mantap dilakukan di Gunung Kemukus bertujuan untuk ngalap berkah serta menambah rezeki yang banyak. Ritual mantap-mantap dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri, yang dilakukan selama 7 kali dalam 35 hari. Ritual ini dilakukan pada Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan pada saat malam 1 Suro tiba. Ritual seks selama 7 kali harus dilakukan dengan pasangan yang sama saat pertama kali berhubungan badan dengannya. Dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan, salah satu pasangan yang melakukan ritual pesugihan akan mendapatkan kekayaan secara instan. Jadi, jika satu pasangan melakukan ritual pesugihan, maka yang berhasil hanyalah satu, sedangkan yang satunya lagi tidak berhasil. Yang berhasil mendapatkan kekayaan harus membantu yang tidak berhasil. Jika tidak, maka kekayaannya akan hilang. Dan mitos Gunung Kemukus ini pun dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk berbisnis prostitusi. Wow, ini smart sih, memanfaatkan cerita mitos untuk peluang bisnis. Tapi bisnis yang dijalankan salah. Ingat, bisnis yang dijalankan secara haram akan berakibat tidak berkah pada rezeki dan bisnisnya. Prostitusi ini pun sangat ramai kala itu, hingga berita ini pun terekspos dunia karena pewarta asal Australia yang mempublikasikannya. Ritual mantap-mantap di Gunung Kemukus ini pun sampai ke telinga Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan dirinya sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Sragen dan menyampaikan pandangannya kepada Bupati Sragen bahwa sebaiknya praktek prostitusi berkedok ritual di Gunung Kemukus itu segera ditutup. Ganjar menghimbau untuk menjadikan lokasi Gunung Kemukus sebagai tempat ziarah. Imbauan Ganjar langsung ditanggapi pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tempat penginapan dan karaoke di sekitar kawasan ziarah Gunung Kemukus ditertibkan. Pada akhir November 2014, sebanyak 69 tempat karaoke dan 158 PSK yang selama ini ada dilarang beroperasi. Mitos pesugihan Gunung Kemukus bermula dari cerita masa lampau mengenai seorang pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Samudro. Beliau adalah anak dari raja besar di kerajaan Majapahit. Pangeran Samudro ini menaruh hati pada selir ayahandanya, yaitu Dewi Ontrowulan. Maksud dari selir di sini adalah istri dari sang raja. Mereka berdua pun timbul rasa cinta dan ingin saling memiliki. Usia dari Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan tidak terpaut jauh. Mereka sama-sama masih muda. Karena sama-sama memiliki ikatan cinta yang kuat, akhirnya mereka berdua membicarakan masalah ini secara baik-baik dan meminta restu pada ayahandanya. Ayahandanya jelas menolak saat itu, karena cinta mereka berdua dianggap terlarang serta bertentangan dengan hukum, norma, dan agama dikarenakan mencintai ibu dirinya sendiri. Akhirnya ayahanda Pangeran Samudro memisahkan putranya dengan Dewi Ontrowulan dengan cara menyuruh putranya ke Demak untuk belajar agama pada Sunan Kalijaga. Beliau menimba ilmu pada Sunan Kalijaga selama 8 tahun. Lalu
beliau ditugaskan lagi untuk menimba ilmu di lereng Gunung Lawu. Karena jarak antara Demak dan Gunung Lawu terlalu jauh waktu itu, sekitar 4-5 hari jika jalan kaki, maka beliau menetap dulu untuk istirahat di Gunung Kemukus. Beliau juga mendirikan padepokan dan mengajarkan ilmu budaya seni dan agama Islam. Saat beliau berusia 30 tahun, Sunan Kalijaga mengutus beliau untuk menimba ilmu di tempat lain. Dan Pangeran Samudra memutuskan untuk menetap di Gunung Kemukus untuk menyebarkan syiar agama. Setelah sekian lama, Dewi Ontrowulan mendapatkan kabar dari salah satu ajudannya bahwa Pangeran Samudra sakit keras dan mengigau menyebutkan nama Dewi Ontrowulan. Kemudian Dewi Ontrowulan memutuskan untuk menengok Pangeran Samudra dan mempunyai tekad merawat Pangeran Samudra sampai beliau sembuh. Sampai di Gunung Kemukus, Dewi Ontrowulan merawat Pangeran Samudra yang sakit. Berita tentang Dewi Ontrowulan yang merawat Pangeran Samudra pun sampai di Majapahit. Akan tetapi, berita ini bertujuan memfitnah Dewi Ontrowulan dan mengatakan jika Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudra selingkuh. Ayahanda Pangeran Samudra yang mendengar kabar tersebut langsung mengutus beberapa ajudan dan prajuritnya untuk membawa hidup atau mati Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudra. Sampai di Gunung Kemukus, ajudan Majapahit meminta baik-baik untuk Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudra pulang ke Majapahit. Akan tetapi Dewi Ontrowulan menolak dengan alasan ia ingin berikhtiar menemani Pangeran Samudra sampai ia sembuh. Dan Pangeran Samudra menuliskan pesan kepada ayahanda lewat ajudannya yang isinya beliau meminta maaf kepada ayahandanya. Dan pada akhirnya beliau wafat, sedangkan Dewi Ontrowulan masih menetap di Gunung Kemukus. Setelah mendengar kabar berita yang sebenarnya, ayahanda Pangeran Samudra pun merasa menyesal dan kecewa. Ia pun mengunjungi makam anaknya dan memuliakan makam tersebut. Dari kisah Dewi Ontrowulan dan Pangeran Samudra muncul fitnah dan salah tafsir. Banyak yang berasumsi, barang siapa yang mengikuti cinta terlarang ini, maka akan diberi kemuliaan. Tak heran, sebagian para peziarah dan wisatawan yang berkunjung di Gunung Kemukus melakukan ritual mantap-mantap dengan tujuan mendapatkan kemuliaan dan berkah. Ada yang mengatakan jika ke Gunung Kemukus berpikiran negatif, maka oleh sosok-sosok usil seperti jin, setan, dan siluman akan diarahkan ke ritual pesugihan. Maka dari itu bersihkan hati dan pikiran dari hal negatif agar senantiasa terhindar dari godaan dan tipuan jin serta setan. Kesimpulan dari cerita ini adalah Gunung Kemukus bukan tempat melakukan pesugihan dengan cara bersetubuh. Mitos pesugihan dengan cara bersetubuh hanya dibuat oleh jin, setan, dan siluman untuk menggoda iman manusia. Pangeran Samudra sendiri merupakan orang yang sangat alim dan mempunyai karomah. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf.